Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi. Saya sudah kembali ke Indonesia. Diskusi bagi yang ngikutin dan menuduh sedang lari. Tidak juga. Saya sudah berkegiatan dan mempersiapkan kegiatan ke luar negeri berbulan-bulan yang lalu. Sudah selesai dan kembali kita diskusi. Apa yang kita diskusikan lagi-lagi soal swasembada pangan. Pada dasarnya sih saya ingin pemerintah dengan berbesar hati membuka saja data sederhana. Apakah betul kita sudah swasembada pangan atau kita swasembada beras ya. Tidak juga ada maksud arti melukai petani. Saya pikir juga petaninya baik-baik saja ya dengan pernyataan saya, dan tidak ada juga keributan soal itu. Yang ribut hanya orang-orang tertentu. Nah, terhadap orang-orang itu saya akan bagikan beberapa data. Nah, mudah-mudahan nanti dibalas datanya dengan data yang lebih jernih. Saya juga berharap misalnya soal swasembada beras, pemerintah itu menjelaskan apakah ada peningkatan jumlah lahan, karena nanti saya jelaskan dari berbagai sumber, dan nanti saya sebutkan sumbernya soal berkurangnya jumlah lahan di Indonesia terkait beras. Tentu pemerintah mungkin punya argumentasi berbeda soal jumlah lahan tidak terkait dengan jumlah produksi pangan yang jumlah produksi beras yang mungkin jauh berkali lipat. Saya cuma minta secara sederhana di mana sawahnya, lahannya yang jumlah panen padinya berkali-kali lipat, sehingga kita bisa melihat bahwa ada data yang salah yang saya sampaikan, karena ada fakta jumlah sawah tertentu ternyata berkali-kali lipat ya panennya, sehingga kemudian menghasilkan swasembada beras. Tentu itu dengan niat baik, tidak berarti diskusi begini lalu langsung dituding ante-ante asing karena tidak pro impor, tidak pro petani lokal karena pro impor beras. Saya malah tidak pro impor beras, wong saya sukanya nasi Padang ya, beras Solo begitu ya. Kok saya jadi pro impor, pro kemudian kapital atau mafia impor? Kemana hubungannya itu tudingan seseorang itu yang belum menjawab di mana saja jumlah sawah yang panennya berkali-kali lipat. Saya tentu juga tidak akan bahas soal tudingan saya bukan ahli beras, karena saya sudah jelaskan di YouTube-nya Christian Greek kenapa orang hukum tata negara bisa bicara soal keterbutuhan pangan ya, kebutuhan hidup, kelayakan hidup orang, ketersediaan pangan dan lain-lain. Saya jelaskan, tapi tentu saja dalam koridor hukum tata negara. Saya tidak menjelaskan cara bercocok tanam, kenapa padi dipanen bisa berkali lipat. Nah, itu ahlinya sudah ada. Menteri Pertanian silahkan jelaskan tuh detailnya bagaimana bisa berkali lipat dan di mana sawahnya yang kemudian bisa panen berkali lipat. Jadi saya tidak akan bahas soal kapasitas keilmuan karena sudah saya jelaskan di Christian Greek yang memandu acara dengan sangat baik. Dia tidak sedang berpihak kepada saya atau tidak sedang menjilat pemerintah, tetapi dia hanya menjadi wartawan yang bertugas bertanya, dan bertanya dalam hal-hal tertentu sangat tajam yang perlu saya jawab dan benahi. Jadi silakan nonton di sana. Saya juga tidak akan bahas soal tidak semua S1, S2, S3, S4 profesor adalah S4. Nah, itu pernyataan seorang menteri ya, ada menyatakan S4 itu profesor. Itu saja sudah salah tuh ya. Profesor itu bukan tingkat pendidikan. Profesor itu adalah jabatan fungsional di dalam ruang perguruan tinggi. Dia bukan sekolahan ya. Jadi kalau ada menteri yang bilang oh S4 itu profesor, Anda di sana saja dia sudah salah tuh ngomongnya.
mungkin beliau bisa memperbaiki. Mungkin lah ya. Oke, itu kita akan bahas soal swasembada. Saya punya catatan yang perlu saya omongin ya, supaya tidak luput satu persatu. Soal swasembada itu dalam sebuah artikel di Kompas, judulnya nanti teman-teman bisa cari kok, itu judulnya Swasembada Pangan RI dan Ramalan OECD FAO. Nah, nanti Pak Menteri kan um, mengutip ya Food and Agricultural Organization-nya PBB, kalau tidak salah itu kepanjangannya ya. Ditulis oleh wartawan Henryo Widi ya di tanggal 4 Juli 2024. Jadi saat Pak Presiden mau berakhir nih, Pak Presiden Joko Widodo berakhir menuju Pak Presiden Prabowo. Nanti ini rangkaian time waktu yang saya bilang sebagai logika yang perlu dijawab oleh pemerintah. Dia menulis dengan cukup terang benderang begini ya, saya bacakan karena ini bicara adu data dan informasi. Dalam tulisan ini, dia mengatakan dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, 10 tahun, 2014 hingga 2024, Indonesia masih tertatih-tatih mewujudkan swasembada pangan. Jadi 10 tahun Presiden Jokowi, Indonesia tertatih-tatih bicara swasembada pangan. Belakangan, impor pangan juga semakin membengkak. Banyak barang-barang ya. Bagaimana prospek dan impor pangan RI dalam satu dekade mendatang? Jadi, setelah 2014-2024, ya, tulisan ini mengatakan prediksi kira-kira bagaimana produksi dan impor pangan RI 10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan. Beras dan gula konsumsi selalu menjadi target swasembada pangan Indonesia, termasuk di era Jokowi. Jadi ini kayak bahan pangan yang selalu jadi prioritas, yaitu beras dan gula. Kita belum bicara daging, bawang, dan lain-lain ya. Tapi sebenarnya Pak Menteri sudah mengakui bahwa kita memang masih mengimpor daging, bawang, dan lain-lain. Hanya jumlahnya kecil dan menurut standar FAO itu diperbolehkan, ya, dianggap ya swasembada lah gitu ya, pangan. Dan beliau dengan menurut saya sedikit konyol juga mengatakan bahwa orang kan jumlah makan berasnya banyak ya, hampir 90% kalau nggak salah di salah satu tayangan. Sehingga boleh dong orang menerjemahkan swasembada beras sebagai swasembada pangan. Nah itu menurut saya tidak matching dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan ya. Tapi ya nantilah kita bahas itu ya. Kita lanjutkan baca ya. Pada Januari 2015 atau 3 bulan setelah dilantik menjadi presiden, Jokowi optimis swasembada beras dapat dicapai 2 hingga 3 tahun ke depan, yakni sekitar 2017 atau 2018. Namun, kata tulisan ini, pada 2016-2018 Indonesia justru mengimpor beras masing-masing sebanyak 1,2 juta ton dan 2,2 juta ton pada 2017 dan 2019. RI hanya mengimpor beras khusus untuk restoran, hotel, dan kafe sekitar 300.000 hingga 450.000 ton. Pada 2020-2023, RI juga hanya mengimpor beras khusus sekitar 350.000 hingga 430.000 ton. Jadi impor beras untuk restoran, hotel itu sudah berlangsung lama ya. Dan sekarang direncanakan akan impor beras dari Amerika. Nah ini menjadi bagian yang perlu teman-teman simak ya. Kegagalan itu tidak hanya karena kebijakan, tetapi juga ada penyebabnya berupa El Nino, kekeringan. Itu terjadi di antara 2006-2007 gitu ya, dampak-dampak seperti itu. Dan kalau kita lihat perjalanan ya, Indonesia itu selalu impor beras.
Bahkan di tahun 2023-2024 pada 28 Agustus 2023 Dirut Perum Bulog Pak Budi Waseso ketika itu menegaskan kuota impor beras 2023 sebesar 2 juta ton tidak perlu ditambah. Tapi uniknya 1 bulan tidak sampai Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus PLT Menteri Pertanian Pak Arief Prasetyo Adi menyebut ada tambahan kuota beras 1,5 juta ton beras dari Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Sebanyak 600.000 ton diantaranya ditarget tiba 31 Desember 2023. Jadi antara pejabat negara sendiri terjadi silang sengketa informasi soal permainan impor beras ya. Dan itu menarik misalnya perbedaan lagi ya tanggal 7 Desember 2023 hasil rapat koordinasi terbatas Rakortas di Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian pemerintah putuskan kuota impor 2 juta ton beras untuk 2024. Jadi tadi terjadi perbedaan nggak usah impor, tiba-tiba impor. Nah sekarang di 7 Desember 2023 di akhir tahun 2023 ya pemerintah putuskan itu harus impor 2 juta ton beras di 2024. 5 Februari diwujudkan hasil Kortas itu bahwa pemerintah putuskan tambahan kuota impor 6,2 juta ton beras untuk 2024. Jadi penilaian yang awalnya 2 juta, kemudian ternyata ada tambahan 1,6 juta di bulan Februari. Dekat saja bulannya ya. Nah, kebijakan-kebijakan seperti ini sebenarnya sangat menakjubkan karena memang ada gambaran menurut OECD FAO ya akan ada pertumbuhan Indonesia dalam peningkatan jumlah produksi beras ya. Tetapi kalau kita lihat ya, kita bacakan ya supaya saya tidak dianggap karena kan saya tidak pakar beras ya. Nanti saya pakar kebijakannya dan saya akan nilai kebijakan ini. Kita pakai data dari tulisan Kompas ini. Dalam 1 dekade ke depan, kata Kompas, atau pada 2033, produksi beras Indonesia akan meningkat menjadi 39 juta ton dibandingkan rata produksi pada 2021-2023 yang sebanyak 34,6 juta ton. Jadi meningkat ya. Konsumsi beras juga akan bertambah dari 36,11 juta ton menjadi 39,46 juta ton. Ini kalau teman-teman sering nonton film Mas Dandi Laksono ya, dia menceritakan bahwa Indonesia itu yang dulu punya keragaman pangan ya, berbeda-beda di banyak daerah, tiba-tiba dipaksa menjadi sangat beras ya. Di era Orde Baru sudah terjadi begitu, dan akibatnya kebutuhan terhadap beras menjadi tinggi gara-gara kebijakan pertanian terhadap beras ini. Jadi puncak kebutuhan terhadap beras penyebabnya adalah kebijakan negara yang tidak menghargai keberagaman pangan. Jadi ya ini akibatnya ya. Nah, saya ini ceritanya panjang menjelaskan pasokan beras kita. Bahkan dia mengutip data dari OECD ya. Ini penjelasan Kementerian Pertanian sendiri di 2024 ya. Perhatikan baik-baik penjelasan ini. Nanti akan ada kaitannya dengan beberapa peraturan yang ingin saya bacakan dan Anda akan bisa melihat wajar nggak saya mempertanyakan soal swasembada pangan dan swasembada beras gitu ya. Ini data-datanya yang banyak nuliskan. Jangan marah sama saya sampai dilaporkan orang datanya ada gitu ya. Kementerian Pertanian di 2004
menargetkan Indonesia bisa swasembada beras pada 2029. Sekarang masih 2026. Cepat 3 tahun. Nah, untuk merealisasikannya, Kementan telah menyusun program pompanisasi serta optimalisasi lahan rawa dan sawah secara bertahap pada 2024 hingga 2029. Jadi, proyeksinya program ini dari 2024 akan bisa swasembada pada 2029 nih. Nah, kenapa kemudian kita tiba-tiba swasembada dinyatakan pada 1 tahun pemerintahan Pak Presiden Prabowo di tanggal pengumuman swasembada pangan pada Rabu 7 Januari 2026. Awal tahun ini pengumuman swasembada pangan, ya, swasembada pangan. Sementara beras itu baru akan sebagai makanan pokok menurut Pak Menteri Pertanian, itu baru menurut data ini 2029. Pak Menteri sendiri dalam sebuah tayangan menjelaskan bahwa menurut dia, awalnya ketika dia dilantik jadi Menteri Pertanian, ya, oleh Pak Presiden, dia diminta kesanggupan untuk swasembada dalam 4 tahun. Ini ada korelasinya dengan data Kompas, karena target swasembada adalah 2025. Beliau melantik kabinetnya 2025. Jadi kalau 4 tahun 2029 dong, pas nih target nih. Tapi dalam sebuah pidato menurut Pak Amran Sulaiman, ya, Pak Presiden mengucapkan bahwa target swasembada pangan tidak 4 tahun, tapi 3 tahun. Beliau sendiri mengatakan, jangan-jangan Pak Presiden salah nih, nanti akan diubah, minta maaf. Begitu dipanggil, Pak Presiden mengatakan, sanggup tidak swasembada pangan dalam 1 tahun? Target Kementan di 2024 itu 2029. Harapan Presiden ketika melantik Pak Amran Sulaiman adalah 2029. Cocok. Tapi tiba-tiba Presiden pidato yang disebut beliau sebagai visioner itu, ya 3 tahun. Setelah itu ketemu 1 tahun. Wah, cocok dengan tiba-tiba pernyataan swasembada pangan menurut pengumuman Pak Presiden di tanggal 7 Januari 2026. Jadi, wajar saja Pak Amran Sulaiman sampai sakit dan pingsan katanya di dalam tayangan itu, karena target Pak Presiden itu tidak sesuai dengan target yang dibentuk oleh Kementan sendiri pada tulisan ini, ya. Jadi pelaksanaan semacam ini dadakan, kan target sudah orang bekerja 4 tahun, ternyata malah diperpendek menjadi 1 tahun. Nah, itu nanti akan tabrakan dengan seluruh instruksi Presiden yang ada. Saya akan jelaskan nanti, ya. Please watch till the end. Pak Menteri juga sama teman-teman tim ahlinya, supaya ini kita bicara data. Saya tidak tidak make up the line, ya, tidak mengada-ngada juga. Jadi tentu saja ini juga menarik kalau kita lihat data tulisan Kompas yang lain, ya. Kompas menulis dengan judul swasembada beras dinilai tak relevan lagi. Tulisan ini mundur ke belakang di tanggal 24 Januari 2018. Kenapa tulisan ini tidak relevan? Karena pernyataan Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB, ya, Pak Manuntun Parulian Hutagaol di Bogor. Kata beliau, program swasembada beras dinilai tidak layak dipertahankan sebagai landasan ketahanan pangan nasional. Faktor argumentasi ini adalah selain ketersediaan sumber daya alam yang makin terbatas, swasembada beras juga dihadapkan pada tantangan perburuan rente, struktur pasar, dan tata niaga. Jadi permasalahan swasembada beras menurut ilmuwannya
adalah tidak sekedar lahan yang terbatas, tetapi adanya permainan mafia ya, perburuan rente, struktur pasar dan tata niaga. Jadi ini nggak relevan kalau kita jadikan ini target lagi. Banyak hal yang perlu kita perbaiki. Dan data yang sama ya, bahwa di Indonesia, Pulau Jawa itu selalu menjadi lahan paling banyak sawahnya, dan harus diakui jumlahnya menurun. Pak Menteri dan teman-teman sekalian, kalau kita baca data Kompas yang lain, judulnya ini, di kolom ekonomi, soal data ini perlu kita sampaikan, hati-hati juga nih ya. Nah, judulnya Jalan Terjal Pertanian dan Kerja Rodi Lahan Pangan. Kenapa swasembada beras, pangan sulit di Indonesia? Ya karena di konteks swasembada beras ya, berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau BPN pada 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi non-sawah di Indonesia berkisar 100.000 hingga 150.000 hektar per tahun. Sedangkan data Kementan mencatat selama kurun waktu 5 tahun, luas sawah berkurang dari 8,1 juta hektar pada 2015 menjadi 7,5 juta hektar pada 2019. Data ini menjelaskan antara turunnya jumlah sawah, lahan sawah, dan bertambahnya jumlah sawah itu tidak jauh, tidak bisa memperbaiki untuk bertambahnya jumlah lahan. Nah, itu bisa teman-teman baca dari judulnya Jalan Terjal Pertanian dan Kerja Rodi itu. Nah, tulisan-tulisan lain yang membedah data ini banyak sekali, dan Kementan sendiri yang bilang targetnya 2029. Kok 1 tahun? Ya karena Pak Presiden tiba-tiba meminta Pak Menteri Amran Sulaiman memastikan swasembada pangan itu lebih cepat. Pertanyaannya, apakah itu masih sesuatu yang masuk akal dalam 1 tahun dadakan ya? Dan Pak Menteri benar soal Pak Presiden mempersiapkan impres-impres ya. Saya bacakan impresnya, dan itu menarik kalau teman-teman perhatikan tanggalnya. Jadi 2025 targetnya 4 tahun, swasembada di 2029. Tiba-tiba Pak Presiden menuntut harus lebih cepat, yaitu tahun 2026. Jadi bukan kesanggupan lahan, bukan kemampuan kesiapan, tetapi permintaan Pak Presiden. Oleh karena itu, Pak Presiden mengeluarkan Impres nomor 14 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air nasional. Dikeluarkan Impres ini pada 5 Agustus tahun 2025. Ya. Agustus 2025. Baru berupaya percepatan pembangunan kawasan. Nah, ternyata bisa di Januari 2026 terjadi swasembada. Nanti data yang lebih menarik ada soal peraturan. Lalu dikeluarkan Impres nomor 2 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Baru untuk mendukung swasembada itu supaya berhasillah sampai 2029. Yang dikeluarkan pada 30 Januari 2025. Ya. Perhatikan ya. Jadi setelah itu, setelah Presiden mengumumkan swasembada pangan pada Rabu 7
Januari 2025, hebatnya adalah Presiden kemudian mengeluarkan Impres nomor 2 tahun 2026. Bedakan ya, yang tadi 2 tahun 2025, sekarang 2 tahun 2026. Tentang percepatan swasembada pangan bidang pertanian dalam mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian pangan. Dikeluarkan, perhatikan baik-baik, dikeluarkan 25 Maret 2026. Presiden sudah mengumumkan bahwa Indonesia sudah swasembada pangan pada Rabu 7 Januari 2026. Januari, Februari, Maret. Tidak sampai 3 bulan setelah pengumuman, keluar Impres percepatan swasembada pangan bidang pertanian dalam mewujudkan ketahanan nasional dan kemandirian pangan. Kalau sudah diumumkan Indonesia sudah swasembada pangan di 7 Januari 2026, kenapa keluar Impres lain soal percepatan? Yang artinya belum swasembada pangan, sehingga diperlukan percepatan. Keluar Impres. Ini penjelasannya tidak logis bagi saya. Makanya Pak Menteri, yang saya harapkan bukan kita beradu ilmu soal bagaimana bercocok tanam beras, bagaimana memastikan pangan bisa terwujud. Yang saya ingin tanya, Bapak kan bilang nih swasembada beras terjadi walaupun Presiden mengumumkan swasembada pangan. Faktor swasembada pangan sangat banyak. Lalu Bapak mengakui bahwa memang masih ada yang impor. Oke, berarti kita tidak sepenuhnya swasembada pangan. Nah, dengan alasan data FAO boleh kok 10%. Oke, saya terima. Tapi yang saya ingin Bapak juga jelaskan adalah bagaimana dengan swasembada beras kalau ternyata kita sendiri yang menargetkan 2029, tapi kemudian Pak Presiden memaksakan 1 tahun dari jabatan Bapak. Oke, kalau Bapak hebat ya karena Bapak bekerja keras sampai pingsan dan lain-lain, saya bisa mengakui dan menghormati itu, Pak. Tapi Bapak juga harus jelaskan kenapa tidak terjadi sinkronnya peraturan. Sudah diumumkan bahwa kita swasembada, tapi kemudian dikeluarkan lagi Impres soal percepatan swasembada pangan setelah berbulan-bulan mendeklarasikan diri swasembada beras, gitu ya. Jadi saya tidak sedang bersaing, Pak. Saya tahu Bapak siapa, saya tahu Bapak punya mungkin tujuan baik, gitu ya. Tapi datanya bilang begitu. Wajar saja saya bertanya-tanya karena konstitusi kita berikan kewenangan kepada Bapak sebagai bagian dari pemerintah pusat untuk menangani ketersediaan pangan, ya. Ya pasal 33 lah konsepnya ya, pasal 28A, pasal 28C dan lain-lain pasal di Undang-Undang Dasar. Tetapi kan sebagai warga negara saya boleh, Pak, setelah membaca data dari teman-teman ekonomi, dari media, saya kemudian merasa ada yang janggal dengan data yang diuraikan. Apakah ini bukan Amran Sulaiman bukan tidak mampu sampai 2029 terwujud swasembada pangan, tapi masuk akalkah tiba-tiba plot rencana swasembada yang butuh waktu 4 tahun menjadi hanya dalam 1 tahun, sementara peraturan-peraturan persiapannya baru dibuat, ya. Artinya memang kita belum sampai ke swasembada beras. Bahkan kalau dilihat antara pengumuman swasembada beras dengan Impres soal percepatan swasembada itu punya kejanggalan. Nah, saya tidak berbohong soal data ini, mari kita periksa. Ini perspektif saya. Tapi kalau ini dianggap sebagai kejahatan yang mengacaukan orang banyak, saya juga agak sedih, Pak. Kenapa kemudian penjelasan seperti ini dianggap sebagai seolah-olah melawan negara? Saya malah menginginkan kita betul-betul swasembada pangan, swasembada beras, ya, gula, daging,
Bapak tadi cerita soal telur, saya tidak berdebat soal telur, Pak. Memang telur kita sudah dari dulu ekspor ya, Pak. Berhasil dengan jutaan ton gitu ya. Yang saya pertanyakan adalah soal konsep swasembada pangan versi Bapak dan ketentuan Undang-Undang 18 gitu ya. Uh, Kecuali saya tidak punya hak kemudian mempertanyakan segala omongan dari pembuat kebijakan. Padahal di konsep Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, Pak, tidak dikenal konsep swasembada. Yang dikenal adalah konsep kemandirian ya, kemandirian pangan, kedaulatan pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan, produksi pangan, ketersediaan pangan ya. Kalau kita mau mendekati makna swasembada soal kemampuan menyediakan pangan, ya mungkin cocok dengan pasal 1 angka 3 Undang-Undang 18 ini, bahwa kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup. Jadi konteksnya dalam negeri, Pak, bukan impor. Kecuali saya tidak boleh baca undang-undang ini dan memahami apa yang terjadi. Bapak mungkin nggak apa-apa saya dihina soal kemampuan hukum saya yang tidak layak untuk mengomentari beras gitu ya. Tapi Bapak jelaskan ketentuan undang-undang ini ya, apakah kami orang hukum tidak boleh menelaah ini? Kalau logikanya orang hukum tidak boleh menelaah soal pangan, berarti saya tidak berhak juga dilaporkan, Pak. Kenapa? Karena jaksanya orang hukum semua tuh, nggak ada yang kemudian belajar pangan itu, beras dan lain-lain. Hakimnya juga orang hukum semua tuh. Tidak ada kemudian mulai mereka menghukum saya karena kemampuan keilmuan mereka menurut Bapak tidak cocok menilai soal beras. Think of it, Pak. Dengan segala hormat, ini kita bicara tentu saja masing-masing kita kecintaan kepada tanah air. Kalau mengutip ayat Al-Maidah ya, karena Bapak juga mengutip Al-Quran di acara yang bicara soal saya percaya bahwa tidak boleh ya kebencian kamu kepada suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Saya tidak sedang bicara soal personal Amran Sulaiman. Saya bicara kebijakan negara. Jangan-jangan bukan Amran Sulaimannya yang salah, tapi Presiden Prabowo-nya. Wong targetnya 4 tahun kok dibuat setahun gitu ya. Sudah diprediksi begitu. Jadi bagi saya dengan segala hormat, mari kita ungkap data kita masing-masing. Saya tidak ada urusan dengan kebencian, saya juga tidak kenal Bapak. Saya juga bukan bagian dari ante-ante asing soal mafia pertanian. Bapak boleh cek apakah memang ada keterkaitan. Saya tidak menutup diri. Negara silakan cek saya. Apakah saya adalah pemain mafia pangan, beras, pupuk. Ya. Saya berharap dengan segala hormat kita memperjuangkan negara ini dengan cara kita masing-masing. Apapun itu akan ada konsekuensinya. Saya tidak punya kekuatan, saya hamba yang lemah juga dengan banyak kesalahan, tetapi biarkan saya bicara demi kepentingan publik yang saya yakini itu untuk kemaslahatan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menolong negara ini, kita semua. Tidak berarti saya menggunakan dalil-dalil agama berarti saya sangat soleh, saya sangat hebat, tidak begitu konsepnya. Saya hanya ingin kita punya kesadaran terhadap perspektif konstitusional kita bersama. Bapak sebagai orang pertanian juga punya hak untuk bicara konstitusi, hukum, dan lain-lain. Bahkan kalau orang pertanian tidak memahami hukum pertanian, hukum pangan di Undang-Undang 18 ini, maka dia bisa salah ya. Oleh karena itu, sebagai orang yang belajar pertanian pun baca undang-undangnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.